Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Nuzulul Latifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Desain Bahan Ajar yang diampu oleh Ustadz Nathif. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menjelajahi kisah besar Islam berjudul Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam. Materi pada jenjang SMP kelas 7. Mari kita lihat bagaimana sebuah kota bernama Damaskus pernah menjadi pusat ilmu, politik, budaya, dan kejayaan umat Islam pada masa dinasti Umayyah. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, memahami sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Kedua, mengidentifikasi wilayah kekuasaannya. Ketiga, menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Umayyah di Damaskus. Keempat, memetik nilai-nilai Islami dari peradaban tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Damaskus adalah ibu kota Suriah, bagian dari wilayah Syam. Di kota inilah dinasti Umayyah menjadikan pusat pemerintahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dari tempat ini, keputusan politik dan perkembangan peradaban Islam mengalir ke seluruh dunia Islam. Kebangkitan Umayyah, awal mula kekhalifahan dan pengaruh politik yang signifikan. Dinasti Umayyah muncul dengan kekuatan yang mengubah dinamika politik di wilayah Islam, yang membawa berbagai inovasi dalam pemerintahan dan kebudayaan. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri dinasti ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemimpin visioner yang mengelola negara dengan strategi pemerintahan yang terstruktur. Keputusannya memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus menjadi awal lahirnya era baru bagi dunia Islam. Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang pandai mengatur administrasi pemerintahan. Ia membentuk lembaga pos, lembaga pencatatan keputusan negara, dan menempatkan pejabat-pejabat berdasarkan kemampuan. Hal ini menjadi fondasi birokrasi modern dalam sejarah pemerintahan Islam. Melalui timeline ini, kita melihat perjalanan dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 kemudian tahun 711 terjadi penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Selanjutnya, muncul tokoh istimewa Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 yang dikenal sebagai pemimpin adil dan pembaru dalam peradaban Islam. Ada 13 khalifah yang memimpin dinasti Umayyah di Damaskus, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Marwan bin Muhammad. Nama-nama seperti Abdul Malik, Al-Walid, dan Umar bin Abdul Aziz adalah beberapa tokoh yang terkenal dalam memajukan pemerintahan dan peradaban Islam. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang sangat luas. Wilayahnya mulai dari India, Mesir, Afrika Utara, hingga Spanyol atau Andalusia. Bahkan nama Gibraltar berasal dari Jabal Tariq yang artinya Gunung Tariq, sesuai nama panglima perang Tariq bin Ziyad yang menaklukkan wilayah tersebut. Dinasti Umayyah menciptakan sistem pemerintahan yang rapi dan terstruktur. Ada lembaga pos yang menghubungkan daerah, lembaga pencatatan keputusan negara, serta pejabat administrasi seperti pengurus keuangan dan keamanan. Semua ini menunjukkan kemajuan tata kelola pemerintahan Islam. Di bidang hukum, dinasti Umayyah membentuk lembaga peradilan, lembaga moral, dan lembaga pengawasan keadilan. Qadi sebagai hakim bertugas menegakkan hukum sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan berusaha bebas dari pengaruh politik. Sistem ini menjadi dasar berkembangnya keadilan dalam pemerintahan. Hubungan antar bangsa Arab dengan Persia, Mesir, dan bangsa lain membuka pertukaran ilmu dan budaya. Arsitektur indah seperti Dome of the Rock di Yerusalem menjadi bukti kreativitas zaman ini. Muncul pula majelis sastra dan penyair istana yang memperkaya aspek budaya Islam. Kondisi ekonomi berkembang melalui perdagangan dan pencetakan mata uang khusus. Pelabuhan besar seperti Basrah menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pengelolaan pajak dan gaji pegawai negara membantu kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pemerintahan. Masjid menjadi pusat ilmu pada masa Umayyah. Ilmu hadis, tafsir,
fiqh, dan bahasa berkembang pesat. Tokoh-tokoh seperti Zaid bin Thabit dan Hasan al-Basri turut berperan dalam mengembangkan keilmuan. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu adalah pilar peradaban Islam. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang dikenal adil, zuhud, dan reformis. Ia memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyetarakan kedudukan masyarakat, dan mengembangkan kajian hadis. Kepemimpinannya menjadi contoh teladan bagi pemimpin sepanjang zaman. Dari sejarah ini, ada banyak nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Seperti semangat menuntut ilmu, keadilan dalam bersikap, amanah dalam tugas, dan menjaga persatuan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan peradaban Islam maju. Rangkuman singkatnya adalah bahwa dinasti Umayyah di Damaskus telah membawa Islam menuju kejayaan dalam pemerintahan, ilmu, ekonomi, dan budaya. Semoga materi ini menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah Islam dan memotivasi kita untuk meneladani nilai-nilainya. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.